Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai program Public Relations dari PT Pertamina Persero. Kelompok kami beranggotakan 4 orang. Yang pertama ada Ade Erma, yang kedua ada saya, Kemal Syahriza, yang ketiga ada Lisna Gita Silvia, dan yang keempat ada Simarmata Lukas Marcelino. Presentasi ini akan terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ada Employee Relation, yang kedua ada Community Relation, yang keempat ada Media Relation, dan yang terakhir ada Customer Relation. Nah, Pertamina sendiri adalah yang dahulunya bernama Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara, atau nama resminya yaitu PT Pertamina Persero, adalah sebuah BUMN yang bertugas mengelola penambangan minyak dan gas bumi di Indonesia. Pertamina masuk urutan ke-122 dalam Fortune Global 500 pada tahun 2013. Pertamina terus melakukan berbagai strategi dan aktivitas-aktivitasnya demi menjaga reputasi dan citra perusahaan. Public Relation merupakan bagian dalam menjalankan aktivitas-aktivitas tersebut dengan melakukan berbagai strategi, salah satunya dengan kegiatan program Customer Relation, Employee Relation, Community Relation, dan Media Relation. Bagian pertama yaitu Customer Relation akan dijelaskan oleh rekan saya. Ya, yang pertama yaitu mengenai Customer Relation PT Pertamina. Customer Relationship Management atau disingkat dengan CRM adalah istilah yang didefinisikan untuk menggambarkan bagaimana suatu perusahaan secara proaktif berinteraksi dan mengelola hubungan dengan pelanggan mereka. Menurut Cunningham tahun 2002, dalam aktivitas Customer Relation Management, yakni mengidentifikasi unit petrochemical PT Pertamina Persero, melakukan segmentasi dengan membagi menjadi 2 segmentasi, yakni segmentasi geografis serta segmentasi produk. Lalu setiap penjualan terdapat lembar sales order, yang mana lembar tersebut yaitu untuk mengidentifikasi konsumen, di mana wilayahnya, dan kebutuhan produk seperti apa. Lalu dalam mengakuisisi unit bisnis petrochemical, PT Pertamina juga berfokus dengan penyampaian produk dan layanan kepada pelanggan, yakni melalui pemasaran tidak langsung, yaitu email, katalog, dan pemasaran langsung dengan mengunjungi perusahaan. Lalu selanjutnya ada Customer Retention Program yang diberlakukan oleh PT Pertamina melalui unit petrochemical, yaitu memberikan perlakuan khusus bagi pelanggannya, yaitu dengan memberikan penghargaan, awarding, international trip, dan domestic trip, serta pemberian merchandise, baik berupa barang merchandise yang bersifat barang umum ataupun khusus. Lalu pemberian diskon pelanggan unit petrochemical PT Pertamina Persero. Seperti yang ada pada gambar, yaitu salah satu award yang dilakukan oleh PT Pertamina kepada PT Bahana Line, yaitu salah satu cabang dari perusahaan yang melakukan penjualan dari produk-produk PT Pertamina. Lalu yang terakhir ada aktivitas pengembangan dilakukan oleh unit petrochemical PT Pertamina Persero, yaitu dengan menyediakan customer service serta penanganan masalah secara profesional dengan rekomendasi sebagai bentuk tanggung jawab serta menjaga loyalitas pelanggan. Selanjutnya yaitu Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai Community Relations. Kegiatan yang dilakukan oleh PT Pertamina EP Aset 4 File Cepu dalam membangun Community Relation dengan cara membentuk program Corporate Social Responsibility. Langkah awal yang dilakukan adalah perencanaan dan melakukan social mapping yang dibantu pihak ketiga. Dari pemetaan tersebut, menghasilkan sebuah data mengenai kebutuhan masyarakat. Rencana strategi ini menjadi acuan bagi legal dan relation untuk mewujudkan tujuan dan pesan perusahaan yang akan disampaikan kepada publik. Program CSR PT Pertamina EP4 Aset File Cepu yang dilaksanakan merupakan bentuk kepedulian perusahaan kepada permasalahan yang terjadi di masyarakat. Next. Tujuan dari adanya community relation ini
Yang pertama, pemberdayaan sumber daya manusia lokal, seperti pelajar, mahasiswa, dan pemuda yang berada di daerah tersebut. Pada khususnya, pelaksanaan ini dilaksanakan di Kelurahan Karangboyo. Yang kedua, pemberdayaan masyarakat lokal daerah, lokasi operasi. Lokasi operasi dalam kegiatan CSR ini bertempat di Kelurahan Karangboyo. Yang ketiga, pembangunan sarana dan prasarana. Pembangunan sarana dan prasarana meliputi pembangunan jalan di Kelurahan Karangboyo, pembangunan TK atau taman kanak-kanak, dan saluran air. Dan yang terakhir, pengembangan kesehatan masyarakat. Hal yang dilakukan dalam pengembangan kesehatan masyarakat, PT Pertamina memberikan bantuan terhadap masyarakat di daerah yang terkena penyakit wabah demam berdarah dengan melakukan fogging yang dilaksanakan rutin. Terima kasih. Selanjutnya. Baik, selanjutnya adalah program Employee Relations. Beberapa program yang dilakukan oleh PT Pertamina dalam melakukan Employee Relations ini diantaranya yang pertama, melakukan program pendidikan dan pelatihan. Kemudian yang kedua, program acara khusus dan program penghargaan. Untuk program pendidikan dan pelatihan, PT Pertamina Persero cabang Sungai Pakning sebagai perusahaan besar sangat menjadikan pendidikan dan pelatihan sebagai prioritas utama untuk karyawannya, bertujuan untuk menjadikan hal tersebut sebagai landasan untuk mencapai visi dan misi perusahaan. Kemudian yang kedua, program acara khusus, di mana program acara ini merupakan salah satu budaya organisasi yang termasuk dalam ritual yang rutin dilaksanakan dalam waktu-waktu tertentu. Perusahaan membuat sebuah program acara khusus yang bertujuan untuk menghilangkan kejenuhan. Adapun beberapa kegiatan acara khusus yang diterapkan oleh PT Pertamina Persero Sungai Pakning ini seperti gathering yang diadakan setiap 1 tahun sekali pada awal tahun. Dan yang ketiga, program penghargaan, di mana program penghargaan ini termasuk sebagai budaya perusahaan yang bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai dan motivasi karyawan untuk bekerja maksimal dan profesional dengan memberikan hasil yang terbaik untuk perusahaan, sehingga karyawan terbaik nantinya akan dipilih dan diberikan penghargaan. Selanjutnya. Baik, di sini adalah gambaran mengenai program baik dalam pendidikan dan pelatihan ataupun acara khusus dan penghargaan. Yang pertama, mengenai program pendidikan dan pelatihan. Ada 2 subprogram. Yang pertama adalah sekolah untuk karyawan dan workshop dan seminar. Sekolah untuk karyawan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh calon karyawan sehingga mereka harus melewati beberapa tahap tes dan seleksi dimulai dari pendaftaran dan administrasi, tes akademik, psikotes, wawancara, dan kesehatan. Sehingga peserta terbaik akan memanfaatkan peluang kesempatan tersebut. Dan bagi peserta yang sudah lulus akan disaring menjadi 10 orang terbaik dari masing-masing refinery unit. Kemudian disekolahkan oleh pihak perusahaan dan menjalani masa pendidikan selama 3 tahun. Adapun untuk karyawan yang sudah lama bekerja di Pertamina dan memiliki prestasi yang terbaik, namun ada beberapa perbedaan dari segi jangka waktu, yaitu untuk karyawan yang sudah lama bekerja, mereka akan disekolahkan selama 6 bulan jangka waktunya. Tujuannya adalah tujuan dan memiliki sedikit tujuan yang berbeda dengan calon karyawan. Kemudian yang kedua, workshop dan seminar. PT Pertamina Persero Sungai Pakning ini secara rutin mengadakan workshop dan seminar yang ditujukan kepada karyawannya sebagai bentuk pelatihan. Untuk waktu dan lokasi tidak bisa dipastikan karena penyelenggaraan disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan. Kemudian untuk program pelatihan, sebagai contohnya adalah pelatihan pemadaman kebakaran. PT Pertamina Sungai Pakning ini dikarenakan memiliki sebuah pabrik minyak yang terdiri dari material yang sangat mudah terbakar, sehingga setiap akhir tahun secara rutin pada tanggal 10 Desember
perusahaan melatih ketangkasan dan rasa tanggung jawab karyawan dengan pelatihan pemadam kebakaran. Pelatihan pemadam kebakaran ini diikuti oleh karyawan dan merupakan salah satu bagian dari unsur budaya perusahaan, yaitu pahlawan atau heroes yang berperan sebagai menanamkan sifat berani dan waspada serta cepat tanggap dalam segala hal. Kemudian untuk program acara khususnya ada perayaan Hari Besar Nasional dan peringatan perusahaan. Untuk perayaan Hari Besar Nasional, contohnya seperti peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, Hari Peringatan Agama, Hari Peringatan Pahlawan. Perayaan Hari Besar Nasional ini merupakan wujud perusahaan untuk menanamkan jiwa patriot dan mencintai keberagaman budaya Indonesia kepada karyawan agar terus dilestarikan kepada generasi penerusnya. Kemudian untuk perayaan Hari Peringatan Perusahaan, contohnya adalah ketika ulang tahun PT Pertamina pada tanggal 10 Desember setiap tahunnya. Selalu diisi dengan berbagai acara selama beberapa hari. Dimulai dari upacara pada pagi harinya yang diikuti oleh seluruh karyawan dan pimpinan perusahaan, dilanjutkan siaga kebakaran, yaitu pelatihan pemadam kebakaran, dan dilanjutkan dengan kegiatan one day finish, dan biasanya diadakan pada hari Minggu yang diikuti oleh seluruh masyarakat Kecamatan Bukit Batu yang ada di sekitarnya. Kemudian untuk program penghargaannya, program penghargaan ini termasuk budaya perusahaan juga yang bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai dan memotivasi karyawan untuk bekerja maksimal dan profesional. Contohnya, PT Pertamina Sungai Pekning menerapkan program penghargaan sebagai salah satu aktivitas employee relations dalam bentuk hadiah atau apresiasi perusahaan terhadap karyawan. Hal itu disebabkan oleh beberapa hal, contohnya seperti kinerja atau prestasi kerja, melampaui target kinerja, kemudian ada juga penghargaan setelah 20 tahun bekerja. Terima kasih. Yang selanjutnya ada media relation. Media relation sendiri adalah aktivitas komunikasi public relation untuk menjalin hubungan baik dengan media massa dalam rangka pencapaian pengertian serta dukungan dalam bentuk publisitas perusahaan yang maksimal dan berimbang. PT Pertamina Region 4 wilayah Jateng dan DIY, selain melakukan penyediaan tabung gas 3 kg, mereka juga mendapatkan tugas dari pemerintah setempat untuk menarik pasokan minyak tanah di wilayah Jawa Tengah sebagai bagian dari program konversi minyak tanah ke LPG. Dalam pelaksanaannya, banyak sekali kontra muncul di wilayah Jawa Tengah dan DIY dengan masalah beragam yang berimbas krisis untuk PT Pertamina Region 4 wilayah Jateng dan DIY. Untuk mengatasi krisis tersebut, PT Pertamina melakukan aktivitas media relation sebagai upaya dalam menghadapi krisis tersebut. Next. Nah, aktivitas media relation yang dilakukan PT Pertamina Region 4 wilayah Jateng dan DIY dalam menghadapi krisis konversi minyak tanah ke LPG tersebut adalah dalam bentuk siaran pers, konversi pers, media gathering, perjalanan pers atau media tour, media visit, special event, wawancara khusus, dan menjadi narasumber media. Beberapa aktivitas tersebut dilakukan dengan media kit dan cyber public relation. Next. Cukup presentasi dari kami mengenai PT Pertamina Persero. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Mohon maaf atas kesalahan kata-kata dan kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.